Halo sahabat Gema kebijaksanaan, selamat malam semuanya. Pergi ke sungai memancing, pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum hadirin semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam. Perkenalkan, saya Natalia Santoso. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan narasumber kita yang luar biasa. Bagaimana sih peruntungan di tahun kelinci ini? Langsung saja, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut pembicara kita, Roni Francis. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, terima kasih ya dari Natali ya, Natali. Sama-sama, Pak. Oke, selamat malam para teman-teman semua teman-teman dari Gema Kebijaksanaan. Perkenalkan nama saya Roni. Hari ini kita akan sama-sama untuk kita melihat lah ya bagaimana peruntungan di tahun 2023. Sebelumnya saya lihat di sini mungkin masih belum banyak yang hadir ya di sini ya. Nah, saya pengen tanya dulu di sini, siapa yang sudah pernah melihat saya sebelumnya atau tidak ada yang pernah? Belum ada ya? Oke. Nah, saya mungkin minta teman-teman semua karena ini untuk misalkan nanti teman-teman ya, ini diskusi biar kita bisa interaktif. Kalau teman-teman tidak berkeberatan, mohon dibuka untuk videonya biar kita sama-sama nanti bisa saling berkenalan. Di sini ada Pak Amri, Bu Wahyuni, Pak Dodi, Bu Desti. Kalau bisa dibuka, itu akan lebih bagus. Yuk, saya tunggu yuk. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Oke, siapa di sini teman-teman yang sudah pernah baca-baca atau sudah pernah istilahnya ya, pengen cari tahu gimana sih istilahnya show saya di tahun 2023? Ada nggak yang sudah pernah? Yuk, boleh chat juga kalau misalnya malu-malu untuk buka kamera. Yuk chat, siapa yang sudah pernah ketik satu, yang belum boleh ketik dua di kolom chat. Oh, dari Natali sendiri ya. Oke, baru dua orang. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada yang sudah mulai cari-cari ya. Kalau dari Natali sendiri, saya pengen tahu nih. Saya panggil Natali boleh ya? Ya, boleh, boleh, Pak. Boleh. Waduh, Pak, jadinya kayak tua banget ya. Panggil bro aja nggak apa-apa. Sio Ya, apa, Natali? saya sendiri siotikus. Sio tikus, pantesan senyum-senyum ya. Kayaknya bagus ya di tahun ini ya. Yang dibaca gimana? Sio tikus bagus nggak di tahun ini? Bagus. Ada bagusnya, ada enggaknya juga sih. Iya, jadi memang di setiap istilahnya apa ya, di setiap show itu pasti ada yang bagus dan ada yang buruknya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan ya, nama saya adalah Roni ya. Saya aktif di beberapa organisasi dan saya juga ada memang untuk istilahnya konsultasi secara metafisika dan saya seorang grafolog expert juga. Jadi kita juga banyak buka di Hotline FM. Kadang-kadang ada konsultasi tuh tentang bagaimana tentang muka dan lain-lainnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini sekilas beberapa dari saya punya sertifikasi dan ini yang biasa saya lakukan di luar daripada training yang saya lakukan di perusahaan ya. Jadi ada tentang karakter reading, optimization, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, sebelum saya mulai semuanya, biasanya saya selalu akan memulai dengan namanya disclaimer. Apalagi kalau ini kita berbicara tentang namanya metafisika, kita berbicara tentang grafologi, satu hal yang kita harus samakan dulu persepsi, bahwa di dalam namanya show, di dalam namanya kita peruntungan seperti ini, yang kita bahas tidak ada sama sekali namanya unsur mistik ya di teman-teman di sini nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya, wah jangan-jangan nih ada baca-bacaan khususnya, atau jangan-jangan si Roni ini punya ada pegangan, nggak ada ya. Saya pegang cuma pegang handphone, pegang laptop, jadi tidak ada pegangan apapun juga ya. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan istilahnya mistik-mistik, tahayul dan lainnya tidak ada. Dan kita di sini tidak berbicara juga soal agama tertentu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang, wah ini kan kalau misalnya dilihat show
ini kan pasti orang Chinese banyak kan ya. Pasti agamanya yang kita bahas di sini agama Buddhis, enggak ada hubungan ya. Jadi kita berbicara di sini adalah berbicara tentang show itu sendiri, asal usulnya dan lain-lainnya ya. Jadi apapun yang disampaikan di dalam materi ini merupakan suatu ilmu ya, suatu ilmu karena kenapa? Ilmunya ilmu apa ini? Ilmu putih. Jadi istilahnya kalau ada ilmu merah ya, ilmu putih maksudnya apa sih? Ini ilmu hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya orang bilang itu ilmunya berupa ilmu statistik. Nanti saya akan jelaskan ya historinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting banget nih teman-teman ya. Jadi makanya ini penting banget sebelum dimulai. Yang disampaikan di dalam materi tidak mutlak ya teman-teman ya. Artinya apa? Ketika dibilang lagi tidak bagus, bukan berarti seluruh show yang di situnya tidak bagus. Tidak, ya. Ada nggak cara untuk mengantisipasinya? Ada, ya. Tetapi karena sama di dalam satu kategori show, pasti akan ada impact-nya, akan ada istilahnya, ya dampaknya yang bakal kena terhadap dia. Walaupun ada yang kenanya berat, ada yang kenanya sedikit. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau misalnya di sini dilihatnya bagus. Nah, kita bukan artinya tidak boleh usaha ya udah bagus diam-diam aja enggak, dokem-dokem aja enggak. Jadi tetap mesti harus usaha. Yang keempat, nah ini penting juga ya. Jadi apapun yang disampaikan ini tidak perlu untuk diperdebatkan. Nah, karena apa? Setiap orang punya perhitungannya sendiri ya, punya alirannya sendiri yang dia pegang ya. Tapi semuanya bentuk hitung-hitungan. Jadi hitungan ini ada beberapa versi. Kenapa? Ada beberapa versi. Tergantung dia ambil versi yang mana. Nah, yang saya ambil adalah hitungan dari yang klasik, yang paling klasiknya punya, yang sudah di dalam dinasti yang dinasti Ming. Nanti saya jelaskan dalam dinasti Ming. Nah, jadi untuk bagi teman-teman yang pengen maju di tahun 2023, nah ini adalah suatu kesempatan yang bagus ya. Tolong dilihat ya, dijadikan ini seperti sebuah masukan. Jadi kalau ada apapun juga, silahkan nggak usah nunggu sampai di belakang ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja ditanyakan ya. Sayang kalau nunggu di belakang nanti rugi istilahnya. Oke, nah sebelum itu saya juga akan menjelaskan, saya akan bagi ini menjadi 5 sesi ya. Pertama adalah tentang pembahasan tentang historinya ya, pembahasan tentang bagaimana Chinese metaphysics-nya. Kemudian yang kedua tentang Grand Duke-nya. Grand Duke itu apa ya? Wow, kok bahasanya berat. Tenang aja, tenang ya. Kita akan mulai satu persatu. Ketiga, saya akan bagi show-show tersebut di dalam namanya ranking. Ya, supaya teman-teman tahu. Wah, saya show ini kira-kira bagus nggak ya? Tadi kalau Natali bilang, saya show tikus nih. Oke, show tikus itu masuk ranking yang mana ya? Kategori yang mana? Nanti kita akan bahas. Yang keempat, nah ini yang pasti teman-teman udah nggak sadar. Kalau udah ada ranking, ya tapi satu persatu dong, saya pengen tahu nih show-nya kayak gimana. Oke, teman-teman, waktu yang diberikan kepada saya itu adalah 1 jam ya. Tentunya di dalam waktu 1 jam kita sulit untuk sampai ke dalam-dalam banget, tapi minimal saya kasih gambaran besarnya untuk show tersebut itu seperti apa. Yang kelima, ada kesimpulannya. Ya, kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman ya. Jadi yang diambil di sini ya, ini adalah perhitungan zaman dahulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang menonton film ya, film namanya 12 Zodiac ya, dari Chinese Zodiac. Ya, jadi cerita di situ bagaimana ada pertempuran pertama tuh antara kucing dengan tikus ya. Jadi siapa yang memperebutkan, jadi ada namanya Kaisar Langit ingin membuat satu perlombaan ya, membuat satu perlombaan. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah asal muasalnya. Kita tidak tahu asal muasalnya seperti apa. Jadi banyak hal yang dilakukan sama orang-orang zaman dulu istilahnya untuk mengungkapkan tabir langit, untuk mengungkapkan namanya rahasia langit dengan cara yang bermacam-macam. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah gini teman-teman, bukan artinya semua yang dibilang bahwa sio tikus ya berarti itu yang melambangkan tikusnya. Enggak, teman-teman ya. Jadi zaman dulu ya sedikit sekali namanya pembelajaran ya. Karena itu dicarilah sesuatu yang mirip yang bisa membuat orang itu akan jauh lebih paham. Akhirnya dibuat di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk zodiak binatang-binatang. Ya, sebenarnya kalau misalkan dulu yang mau dibuat yang lebih keren-keren lagi, bintang-bintang di luar, bisa nggak sih? Bisa, teman-teman. Karena ini pembelajaran adalah pembelajaran tentang bintang, teman-teman.
ya, pembelajaran tentang bintang. Jadi kalau kita melihat bintang yang dipakai itu apa sih waktu lagi pertama itu adalah bintang Jupiter, ya, yang dipakai dari orang Cina sebagai suatu acuan. Nah, akhirnya kalau kita bercerita tentang bintang susah, nggak masuk pikiran para petani. Akhirnya dicari apa karakter yang bisa masuk untuk kategori kalau seperti ini dengan orang kriteria tertentu masuk dalam kategori ini. Dicarilah binatang-binatang ya. Yang pertama kali ya ilmu ini dikembangkan ya kan ada berbagai macam jenis ilmu. Nah, di dalam metafisika itu lima, lima kategori. Yang pertama itu adalah sang, itu adalah ilmu gunung ya. Ilmu gunung ini berbicara tentang apa nih? Berbicara tentang yang orang-orang ada di gunung, belajar tentang ilmu silat ya, belajar tentang meditasi, kesehatan dan lain-lainnya. Yang kedua I. I itu adalah belajar tentang apa? Belajar tentang namanya tradisional Chinese medicine. Jadi kalau orang belajar akupuntur, akupressure, nah itu semua itu berada di dalam kategori yang kedua I ya. Itu saya yang belajar yang pertama, sang belajar. Ya. Yang ketiga itu adalah Ming, belajar tentang peramalan tentang apa? Peramalan tentang nasib, membaca kurang lebih petanya seperti apa. Ya, peta itu istilahnya kira-kira orang dengan kategori seperti ini bakal kayak gimana sih hidupnya. Nah, itu yang kita coba petakan. Yang keempat itu adalah Pu. Kita mencoba melihat kalau misalnya kita lihat di ekonomi ada ramalan tahun 2023, ada ramalan tahun 2024. Kenapa? Namanya manusia itu seneng pengen tahu namanya kepo masa depan. Ya, jadi ada suatu hitung-hitungan khusus akhirnya dibuat untuk melihat pola. Nah, itu dipelajari dalam seni yang disebut dengan Pu. Yang kelima yaitu adalah Xiang. Nah, ini mungkin teman-teman banyak kan tahunya di sini. Jadi kalau ditanya tentang metafisika, oh Feng Shui ya Feng Shui. Padahal Feng Shui itu cuma bagian dari yang terakhir, Xiang. Ilmu bentuk dari muka, Mian Xiang, itu juga bagian dari Xiang. Nah, yang saya pelajari itu yang mana? Dari Sanggi Mingpu Xiang, yang tidak saya pelajari hanya Chinese, tradisional Chinese medicine. Selebihnya itu saya ada belajar ya. Jadi yang kita gunakan, nah sekarang udah tahu, yang kita gunakan saat ini apa nih? Yang kita gunakan adalah perhitungan dari istilahnya bintang ungu, istilahnya ya, Zewei Tosu. Jadi kalau misalnya kita cerita, zaman dulu sekali orang itu dilihatnya dari mana? Tahun lahir. Tahun lahir. Padahal dari tahun lahir banyak sekali pas waktu lagi dilihat karena manusia banyak sekali berubah ya dengan berbagai macam kriterianya, dengan berbagai macam gadget, kepribadiannya banyak sekali yang udah beda dengan dulu. Akhirnya nggak cukup nih cuma kita lihat dari tahun ya. Yang tahun itu orang lihatnya dari mana sih? Ada sio ya. Ada namanya cabang langit, itu elemennya istilahnya dilihat. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, "Wah, tahun kemarin tahun apa sih?" Tahun macan air ya. Tahun ini tahun apa sih? Tahun kelinci. Tapi kelinci apa nih? Cabang langitnya apa? Cabang langitnya adalah air juga. Oh, terus kemudian ada yang kritis nih bertanya, loh, kalau gitu apa bedanya tahun lalu airnya dengan air yang sekarang? Nah, air yang tahun 2022 itu adalah air yang lebih keras jadinya. Air yang bukannya keras bisa kita pegang, tapi yang berupa kayak aliran seperti misalkan samudra, terus kemudian air terjun, ya sesuatu yang bisa dilihat. Ya, tetapi kalau airnya di tahun ini adalah air yang berupa embun, ya, kabut. Nah, jadi kalau sesuai dengan kriterianya, artinya tahun 2023 itu akan ada banyak apa, teman-teman? Banyak perubahan sesuai dengan elemen langitnya, ya. Dan tahun ini adalah tahun kelinci. Nanti kita akan masuk. Nah, peraturan atau hitungan-hitungan yang disebut dengan namanya Chou Tosu ini pertama kali ditemukan atau dikembangkan oleh seorang Taois, seorang yang belajar ilmu Tao. Jadi kalau teman-teman tahu di Cina zaman dulu belum ada namanya agak bukan Buddha, bukan apa, tapi belajar ilmu namanya Tao, ya. Nah, Tao ini belajar tentang macam-macam elemen, ya, belajar elemen. Nah, yang pertama yang orang kenal, oh dia kayaknya pendirinya nih, karena dipopulerkan sama dia. Namanya si Lu Chunyang di zaman Tang Dynasty. Nah, tapi teman-teman langsung bingung dong di sini lihatnya ya. Kok Lu Chunyang ini berarti AD? Berarti kan setelah apa? Setelah apa? Setelah Masehi ya, setelah Masehi. Berarti 608 setelah Masehi. Apakah sebelum-sebelumnya nggak pernah belajar? Belajar.
Dinasti Han zaman dulu sudah belajar dari zaman dulu. Cuman orang mulai populer, mulai banyak yang paham ketika di zamannya si Lucun yang ini. Nah, itu zaman dinasti Tang. Lanjut, ketika sudah dipelajari, wah ternyata masih banyak yang kurang-kurang nih. Kayaknya ini masih kurang sempurna, kayaknya ini kurang tepat nih. Dikembangkan lagi sama si Chen Xi di dinasti Song. Dia kembangkan, ya. Nah, akhirnya setelah itu terakhir yang kita menggunakan adalah dari Lu Hongxian ini, dari Ming Dynasty. Ya, jadi ini yang kita gunakan hitungan-hitungannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, saya hitungannya kok berbeda, nah dia pakai yang mana? Ya, kita pakai yang dari yang di sini hitungannya. Oke. Nah, supaya belum jauh nih teman-teman. Nanti saya cerita ada show ini, show ini, show ini. Nah, teman-teman nggak tahu gua ini show apa ya? Nah, dicek ya. Berarti kalau tadi Natali bilang bahwa dia adalah show tikus, nggak usah disebutin tahunnya, ada di antara tahun-tahun itu, ya. Nah, ada kalau misalnya orang show macan, nah, berarti di antara tahun-tahun itu. Sekarang tahun 2023, lihat nih ya, show kelinci, show rabbit, ya ada di sini. Jadi yang dilihat dari tahun apa? Tahun kelahirannya. Nah, teman-teman harusnya di sini juga ada yang kritis, tanya gini, kalau misalkan tanggal 1 Januari, nah, tanggal 1 Januari, itu kira-kira 1 Januari 2023 masuk show kelinci nggak sih? Nah, harusnya udah pada paham ya, karena ini hitungannya adalah dari Chinese, ya, dari Cina, maka yang digunakan adalah tahun baru Cina. Makanya orang bilang, kapan masuk tahun kelinci? Adalah ketika setelah Chinese New Year. Ya, setelah tanggal 22 Januari 2023. Itu baru masuklah tahun baru yang untuk kelinci. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, oh mulai cari tahu, oke saya lahir tahun berapa? Ada yang bilang, saya tahun 75, oh pas kelinci. Saya tahun 74, wah baru kelewat, itu namanya macan ya. Jadi harus teman-teman tahu, ini ada 12 macam. Yang urutan paling pertama adalah sio tikus. Ya, sio tikus itu yang paling pertama. Jadi kalau saya mau ceritain panjang lebar tentang asal-usul sionya jadi panjang. Yang penting teman-teman tahu cara lihatnya dulu aja deh. Ya, saya lahir tahun berapa? Nah, yuk dilihat-lihat dulu kira-kira teman-teman tuh masuk sio yang mana ya. Setelah udah tahu, nah baru nanti kita akan masukkan kembali ya. Kita akan belajar. Nah, kita mulai nih yang pertama. Setelah teman-teman udah tahu historinya, sudah tahu sejarahnya, sudah tahu ini ambil hitungannya dari mana, sudah tahu bahwa ini tidak ada mistiknya, kita mulai masuk yang pertama. Yang pertama adalah Grand Duke. Grand Duke itu istilahnya apa sih? Zaman dulu, istilahnya di Cina zaman dulu, yang dari gelar kebangsawanan yang paling tinggi disebutnya namanya Duke di bawah Emperor, ya. Nah, namanya gelar bangsawan namanya Grand, dari antara banyaknya Duke itu berarti yang paling atasnya. Berarti ya ini adalah penguasa di atasnya penguasa. Ya, kita nggak bercerita tentang kingnya di bawah emperor, di bawah king. Ya, jadi kita cerita berarti paling penguasanya siapa? Ya, paling penguasanya di tahun ini adalah kelinci. Nah, teman-teman, kalau kita belajar tentang namanya metafisika dari Cina, setiap tahun mereka ini giliran. Kalau tadi kita udah tahu urutan dari Shio, ya, tahun sebelumnya adalah macan, ya, tahun sebelumnya macan, tahun ini adalah kelinci, berarti tahun depan adalah tahun naga, ya. Jadi kalau misalnya, wah, kali ini kelinci ini sebagai penguasanya penguasa nih. Nah, tahun depan bilang, wah, yang orang Shio naga bilang, tahun depan giliran gua nih ya. Nah, nanti itu giliran di tahun depan. Tapi bukan berarti cuma sio kelinci aja yang beruntung. Nah, nanti saya akan kasih tahu nih di sini ya. Ternyata ada sio lain di luar dari sio kelinci yang lebih beruntung. Ya, nanti kita lihat ya. Tahun ini adalah tahun disebutnya tahun water rabbit ya. Tadi kalau saya udah jelaskan, tahun airnya air yang kayak gimana? Air yang berupa air yang lebih lembut, kabut, embun. Nah, itulah air-airnya. Jadi kalau kita lihat kabut, kabut itu kita bisa pegang nggak sih? Enggak. Kabut itu kira-kira gampang ke bawah angin nggak?
gampang ke bawah angin. Jadi artinya kalau tahun ini gampang ke bawah angin, berarti kalau kita ada membuat satu kebijaksanaan atau kita membuat satu istilahnya apa sih? Policy di dalam perusahaan. Nah, itu harus bisa fleksibel. Seseorang yang tidak bisa fleksibel akan sangat sulit banget di tahun 2023 karena tahun ini akan banyak sekali berubah. Kemarin bilang kayaknya pakai si A deh. Kok sekarang bisa berubah lagi? Mintanya yang lain lagi. Jangan marah karena tahun ini adalah tahun water rabbit. Ya, jadi kalau misalnya kita sebut dalam bahasa Mandarin ini disebut namanya kuimau, ya. Tahun air yang lebih lembut untuk kelinci. Nah, selanjutnya lagi nih, kalau kita udah tahu nama batang langitnya itu adalah air yang seperti itu, yang lebih lembut, orangnya, nah, apa karakternya lagi nih dari batang langit yang air? Ternyata lebih banyak emosional, ya, banyak mudinya, kadang suka, kadang marah, kadang benci, kadang apa. Nah, itu yang akan terjadi. Berarti kalau misalnya kayak gitu, mulai dong nanya-nanya. Wah, tahun ini berarti tahun-tahunnya orang bakal sering banyak yang emosional dong. Betul. Tahun yang banyak emosional. Tahun ini banyak orang yang moody dong. Betul. Tahun ini banyak orang yang bisa berubah-berubah. Bukan artinya dia orang yang suka melintir-melintir ya. Tapi memang tahun ini banyak perubahan. Nah, lanjut nih. Kita bercerita lagi nih. Kalau kita udah tahu nama batang langitnya, kita tahu batang buminya. Batang buminya ini adalah disebut dengan zodiaknya, ya, Chinese zodiak. Ya, itu adalah kelinci, ya, kelinci. Jadi kalau kita lihat kelinci itu kayak gimana sih? Kelinci itu kan sesuatu binatang yang istilahnya kalau kita lihat yang kecil ya, suka lompat-lompat ya, suka kayak istilahnya apa sih, yang lucu, menarik. Nah, kelinci itu punya namanya daya tarik. Kalau di dalam Chinese metafisik kita sebutnya dengan nama peach blossom. Jadi orang-orang yang mempunyai tahun kelinci, lahir di tahun kelinci, biasanya orangnya menarik biasanya ya. Entah kenapa lihat dia kayaknya menarik aja ya. Entah apa, kita juga nggak tahu apa yang menarik dari dia. Tapi ngeliat dia seneng aja gitu loh. Nah, tahun ini orang-orang yang punya ya sio kelinci ya. Ini berdasarkan dari tahun ya teman-teman ya. Padahal kalau kita mau bahas lebih dalam tentang yang hitungan ini, kita bukan cuma bahas dari tahun, tapi untuk mempermudah ya di dalam bahasan kali ini kita membahas tahun ya. Jadi untuk yang istilahnya tahun kelinci, Anda akan lebih banyak disukai sama orang. Ya. Tiba-tiba ada banyak orang pas waktu lagi lihat, wah kayaknya sama si ini aja deh, gue lebih demen sama dia. Ya. Apa pas waktu lagi tender, pas waktu mungkin dia lagi training, wah gue sama dia aja deh, kayaknya lebih enak sama dia, kayaknya kalau sama yang lain-lain kayaknya kurang. Sama dia kayaknya bisa lebih, istilahnya lebih bisa mau nauin, lebih enak. Nah, yang kedua, kelinci itu pernah nggak lihat kelinci diem? Jarang ya, kecuali makan. Kelinci itu biasanya kayak gimana? Kelinci itu biasanya jalan lompat-lompat ya. Jadi nggak diam di satu tempat. Kalau sekali lompat tuh jauh. Nah, jadi tahun ini akan ada banyak lompatan-lompatan besar. Kuncinya fleksibilitas. Kalau Anda ya, oh tenang aja, belum ketinggalan, belum bahas tentang tikus, tenang ya Bu Yuli. Jadi tahun ini ya, kalau misalkan dia siok kelinci, nanti saya akan bahas lagi siok kelinci dan sio-sio lainnya. Tapi di tahun kelincinya ini dulu ya. Tahun kelinci ini adalah tahun di mana Anda dulu-duluan siapa yang bisa memikat orang, kuncinya di situ. Siapa yang lebih fleksibel, nah kuncinya di situ. Ya. Yang ketiga, hati-hati ya, jangan sampai terbawa emosi. Karena ya di tahun kelinci ini, tadi kita udah sebut dengan batang langitnya juga, adalah tahun yang emosional. Jadi kalau misalkan Anda ada kritikan dari orang, ya, ada kayak gimana, jangan istilahnya langsung dibawa, wah langsung dibawa sedih, langsung dibawa ngambek, dibawa langsung sebel, ya. Berarti Anda hokinya akan berkurang. Nah, tahun ini tahan emosi, tetap smile, senyum ya, karena tahun ini adalah tahun yang dibilang cukup bisa banyak membawa keberuntungan ya. Jadi tahun ini pastikan diri Anda buat sesuatu yang menarik.
Anda punya training buat yang menarik, Anda punya produk buat sesuatu yang menarik, yang lucu-lucu, yang biar eye-catchy. Nah, itu yang membuat Anda bisa dapat keberuntungan. Ini ingat loh, tahun kelinci, jadi harus semenarik mungkin. Loh, terus ada juga yang kritis seperti ini. Pak, kalau ini dibuat semenarik mungkin, kalau misalnya saya usaha kue nggak enak, nggak apa-apa ya? Enggak ya teman-teman ya. Nih, bukan artinya dengan ada yang menarik, kuenya boleh nggak enak. Enggak. Tetapi minimal kue biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kemasan packaging harus semenarik mungkin. Ya, itu kuncinya tahun 2023. Isinya biasa, nggak apa-apa. Kita bisa buat packaging menarik, itu orang akan suka. Ya, bukan tahun kualitas, tapi tahun kemenarikan di sini. Ya, oke. Sekarang saat yang ditunggu nih, teng 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 teng, istilahnya ya. Saya bagi menjadi 4 kategori, teman-teman ya, 4 kategori. Kalau tadi teman-teman lihat, tadi saya udah kasih kunci. Wah, tahun ini kan tahun kelinci, ya. Apakah kelinci itu jadi nomor satu nggak ya? Wow, mulai deg-degan nih ya, siapa yang nomor satu? Nah, teman-teman, ternyata yang nomor satunya saya kategorikan sebagai the playmaker, ya sebutannya. Dan ternyata kelinci itu bukanlah yang paling beruntung di tahun ini. Uh, Langsung yang punya sio kelinci langsung down, tenang teman-teman ya, tidak, jangan sampai down ya, masih di dalam kategori king of the king-nya di dalam tahun ini ya. Jadi kalau saya cerita tentang namanya keberuntungan, kenapa bisa yang kambing atau goat ini paling atas, karena banyak sekali namanya bintang-bintang yang mendukung dia. Walaupun tahun ini tahunnya tahun kelinci, tetapi kalau banyak yang supportnya ke kambing, gimana teman-teman? Ya kambing berlebih beruntung lah, lebih punya uang, betul nggak? Ya kan? Walaupun si rabbit ini istilahnya, oh dia bisa menentukan arah dia mau kemana. Oh ke sini kayaknya bisa, sini bisa. Nah, berarti kelemahannya di mana nih? Udah mulai ketahuan ya karena sering lompat-lompat, nggak fokus ya. Mulai ketahuan. Oh, jadi kenapa nih akhirnya si kambing bisa dapat lebih banyak daripada si rabbit? Ya, karena si rabbitnya tidak fokus. Kayaknya ini bisa dapat kesempatan. Kayaknya semua di depan matanya dia kesempatan semua. Ini bisa jadi duit. Ini bisa jadi duit. Wah, kayaknya semua mau diambil. Ah, sedangkan si kambing ngelihatnya, oh ini saya bisa, ya udah saya kerjain yang ini. Ternyata banyak yang mendukung dia. Banyak bintang yang ngasih buat dia keberuntungan. Nah, akhirnya kayak gimana? Dia yang paling banyak dapatnya, ya. Nah, kambing ini juga termasuk zodiak yang bukan zodiak yang sombong, ya. Zodiak yang mau bekerja keras. Jadi cukup bagus lah si kambing jadi pemenangnya, ya. Yang kedua, teman-teman ya, ketika kita punya yang namanya penguasa, penguasa itu pasti punya sohib, pasti punya sahabat karib. Jangankan cerita penguasa, istilahnya. Kita aja sendiri pasti punya teman baik, teman yang kita percaya ya. Teman yang kita percaya, teman banyak ya. Yang kita percaya, yang terdekat sama kita, yang tahu istilahnya aib-aibnya kita tuh pasti ada tuh, ya kan? Bisa satu, bisa dua, ya pasti nggak banyak. Kalau orang bilang ada 1.000 temannya dia, coba tanya, yang paling dekat sama dia berapa? Nggak nyampe 5 jari, teman-teman. Nggak nyampe 5 jari. Nah, sohibnya si rabbit adalah anjing, teman. Sohibnya. Maka apapun bintang, walaupun bintangnya kurang dibandingkan yang lain, tetapi karena dia sohibnya dari si rabbit, jadi si istilahnya si anjing ini mendapatkan bantuan energi dari si kelinci. Akhirnya kayak gimana? Semua bintang-bintangnya dia dikalikan 2. Jadi ternyata bisa dinaikin juga. Ya, karena kenapa? Makanya dekat-dekat lah sama si sohib ya. Maka kita harus cari tahu nih, tahun ini ya anjing itu punya banyak keberuntungan soal uang. Jadi deket-deket sama orang sio anjing. Ya, bukan dekat-dekat sama anjing, tapi dekat-dekat sama orang sio anjing. Pasti ada bisa kebagian. Nah, baru saya bilang rabbit. Rabbit ini, oh ya namanya dia penguasa, pasti punya dah keberuntungan. Tapi ingat ya, rabbit itu sering banget nggak fokus. Karena balik lagi teman-teman ya, kalau orang zaman dulu mengelompokkan para pelajar itu karena mereka menilai apa? Sifat manusia. Sifat manusia itu apa sih? Greedy ya teman-teman ya. Rakus kalau gitu. Nah, orang bilang kalau bahasanya apa sih? Temaruk. Ya, temaruk. Ada satu, kalau bisa 2, ngapain 1 dong?
Kalau bisa tiga, ngapain cuma satu? Kalau bisa semuanya kita ambil. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, itu tadi ada bocor suara dari mana tuh ya. Lanjut yang kedua, itu tadi ini kategori pertama nih, King of the King-nya, kita sebut the playmaker-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lupa semua materi yang ada saat ini, sampai dengan jam 9 nanti, ingat ini teman-teman, cari teman yang syok kambing, cari teman yang syok anjing, cari teman yang syok kelinci. Dijamin Anda kebagian rezeki. Ya, minimal Anda kebagianlah peluang. Nah, yang masalahnya apa teman-teman? Anda punya teman tapi Anda nggak deketin. Ya, jadi istilahnya diambil sama orang lain. Jadi makanya teman-teman deketin ya teman-teman yang ada show ini. Yang kedua teman-teman, wah kalau kita cerita itu the playmaker-nya yang udah paling enak. Yang kedua, ada orang nih yang berjuang luar biasa, yang tahun kemarin berjuang luar biasa, nggak dapet-dapet. Oh kayaknya susah banget gitu loh. Berjuang udah kerja keras, yang dapat orang lain. Ya kan? Misalkan saya yang berjuang, Natali yang dapat kan sedih rasanya ya. Tahun ini untuk orang-orang dalam kategori the attacker ya, di attacker ini orang-orang kerja kerasnya akan menghasilkan. Memang dia tidak seperti yang si kelinci atau si anjing atau si kambing ya, yang kayaknya kayak ada orang yang langsung ngedukung. Dia harus kerja, dia harus usaha yang lebih, tetapi usaha dia tidak akan sia-sia. Nah, yang pertama yang banyak dapat bantuan dari bintangnya adalah Sio tikus. Sio tikus ini sebenarnya lebih banyak bintang yang mendukung dia dibandingkan Sio anjing. Loh, tapi tadi kok ada Sio anjing bisa di atas? Ingat, karena kenapa? Dia temannya dari si penguasa. Kalau Anda punya teman, banyak teman lo yang bantuin gua, ya. Tapi temannya siapa? Ya, teman-teman seputar gua, teman-teman yang sepengusaha yang selevelan sama gua. Lah, kurang. Nah, satu lagi, kalau si penguasa, siapa yang bantuin dia? Ada banyak atau dikit? Wah, cuma sedikit. Tapi siapa yang bantuin dia? Oh, 9 naga yang bantuin dia. Wah, cukup itu. 9 naga bantu dia udah kaya raya. Ya, itu yang dialami dengan namanya si anjing tadi. Ya, jadi kalau cerita si Red ini banyak nggak yang si tikus ini banyak nggak yang bantuin dia? Banyak. Tapi levelnya di bawah levelnya dari si anjing. Nggak apa-apa, teman-teman, jangan berkecil hati. Yang penting usaha, usaha, usaha pasti bisa ya. Yang berikutnya, monyet ya. Monyet ini tahun kemarin ini mendapatkan namanya ujian besar dari si penguasa. Nah, coba bayangkan seperti ini ya, teman-teman. Ini yang disebut dengan namanya ciong, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda ngomong lagi ciong, 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 nggak ngerti. Nah, saya jelasin sekarang di sini. Ciong itu artinya apa sih? Yang bertolak belakang. Ciong itu yang paling tidak sesuai. Kalau misalnya kita lagi diuji pas waktu lagi sidang, ya, ketika kita lagi skripsi, yang namanya ciong itu hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Jadi ketika berhadapan, lu lagi ngelakuin apa yang ngaco, gue langsung bisa lihat. Jadi ketika orang pada saat lagi keadaan lagi ciong, jangan berbuat sesuatu yang istilahnya nyeleneh. Jangan berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Jangan istilahnya sok pinter. Ikutin jalur aja dulu. Ya, play safe aja. Main aman aja. Ya, jangan istilahnya gue mau investasi ini keren. Ikutan sama si tetangga gue kayaknya baru beli mobil mewah. Ikutan juga ah. Dia baru investasi kripto. Hancur lu katanya. Pas lagi namanya ciong ya. Tahun ini siapa ciongnya dari rabbit ya? Siapa ciongnya dari kelinci? Tahun ini ciongnya dari itu adalah sio ayam. Nah, kita harus kenal ada dua nih istilah ya. Minimal Anda ngerti lah istilahnya. Yang pertama ciong tadi udah jelasin. Yang kedua disebut dengan namanya hap. Hap itu apa? Cocok. Cocok ya. Siapa yang paling cocok sama dia? Si temannya dari penguasa. Berarti hapnya siapa dong yang kelinci? Oh, hubnya udah ketahuan. Tadi kan udah dibilang tuh temannya penguasa siapa? Si anjing ya. Jadi hubnya dari si kelinci adalah si anjing ya. Nah, udah. Kita masuk nih yang berikutnya. Jadi monyet ini, nah ada satu yang spesial dari namanya monyet nih. Ada satu bintang yang dapat dari si monyet itu disebut dengan namanya national treasure. Apa tuh? Istilahnya ini adalah emperor trust-nya dari dia. Bayangin, coba sesuatu yang coba teman-teman bayangkan ya. Kalau istilahnya penguasa aja percaya sama dia, ya penguasa aja percaya nih, raja aja, emperor percaya sama dia, kaisar percaya, ya. Nah, kalau misalnya kaisar percaya, kira-kira orang biasa percaya nggak? Percaya.
Ya kan? Bodoh-bodohan aja misalnya gini. Gila lu, katanya emperor aja percaya, kaisar percaya, lu nggak percaya, lu lebih tinggi nggak daripada kaisar. Nah, jadi si monyet saat ini, apapun yang ngomongin sama dia, bisa dipercaya sama orang. Jadi, gunakan kepercayaan itu untuk mendapatkan bisnis. Kalau si Red itu tadi kayak apa? Usaha, 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 pokoknya kayak tikus tuh, kayak kemana-mana gitu kan. Memang harus istilahnya usaha kerja keras lah. Nah, kalau si Monkey menggunakan kekuatan mulutnya untuk bisa dipercaya sama orang. Lu percaya sama gua deh. Nggak usah ngomong lu percaya sama gua, orang percaya sama dia. Ya, cari orang-orang penting ya, gunakan kekuatan itu untuk mendapatkan kepercayaan dia sehingga dapat bisnis. Nah, yang ketiga, horse, kuda. Ya, ya, sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya, silakan ya. Baru yang kedua, nanti kalau misalnya nggak ada yang nanya, saya cepat selesainya nih ya. Silakan aja bertanya, nggak apa-apa. Interaktif aja. Yang ketiga, ya, adalah kuda. Nah, apa bedanya nih? Sama-sama di attacker, sama-sama dapat duit. Kalau tadi si tikus sudah kerja keras, si monyet itu dengan kekuatan kata-katanya, si horse ini ngapain? Dia harus traveling, teman-teman. Ya, traveling maksudnya kayak gimana nih? Oh, gue healing aja. Salah, teman-teman. Yang healing tuh habis duit ya. Jadi istilahnya apa, teman-teman? Keluar dari zona nyaman. Kalau selama ini cuma cari di Jakarta, cari misalnya jauh-jauh, Bandung ya, ke Sumatera, ke Kalimantan. Jangan di tempat kota yang sama. Kalau bisa butuh perjalanan, itu baru ada hokinya, teman-teman. Itu namanya seahorse, keberuntungan seahorse. Lanjut, teman-teman ya. Nah, ini udah mulai panas, sayanya yang panas ya. Teman-temannya belum ada yang bertanya. Kalau ada yang mau nanya, silakan ya, monggo ya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini mulai berkurang nih. Dua tadi teratas ya, kalau kita berbicara di Cina, itu kita selalu berbicara yin dan yang. Dua yang paling di atas sama dua yang paling di bawah. Tapi jangan sedih dulu ya, di dalam namanya di supporter. Anda bukan yang paling bawah, masih ada yang paling bawahnya lagi. Nanti saya ceritakan lagi ya. Nah, The Dragon, kita cerita The Dragon ya. The supporter dari Dragon. Nah, kalau namanya naga, orang sering bilang gini, wah, naga itu istilahnya ke dalam binatang mistik di Cina itu udah rajanya deh, paling topnya deh. Tetapi jangan salah, tahun ini raja dengan kelinci istilahnya punya hubungan yang kurang bagus. Penguasa nggak suka sama dia, walaupun nggak ciong. Tapi dia nggak suka. Lu mau apa kayaknya gue bikin lu kesel aja istilahnya. Jadi naga ini mau usaha dibikin kesel energinya. Mau kayak gimana ditekan energinya. Ya, jadi ada punya keberuntungan ditekan energinya sama si kelinci langsung ditekan. Jadi yang naga ini walaupun punya bintang pendukung langsung ditekan, tetapi masih punya bintang keberuntungan ya. Jadi naga masih ada beruntung nggak? Masih ya walaupun tertekan dengan namanya si kelinci. Nah, tiger kalau kemarin lu udah dapat untung gede, udahlah bagi-bagi. Tahun ini giliran kelinci ya. Kalau namanya tahun kelinci, ya Tiger yang kemarin udah dapat banyak, slow dulu, slow. Bagi-bagi yang lain. Makanya dia berkurang di tahun ini ya. Kemudian ular ceritanya. Oke, keuangan dan asmara sio tikus. Tenang, kita nyampe ya. Sio yang nanti dekat itu tikus. Nah, untuk ular. Nah, ular ini hati-hati teman-teman ya. Ular ini ada banyak sekali istilahnya orang yang akan mengkhianati dia nanti. Nah, makanya hati-hati cari orang yang benar. Nah, saya cepat dulu ya. The Defender ya, Defender ini yang terakhir nih. Wah, ini kalau yang udah sio tikus lagi sio kerbau ya, sio ayam, sio babi. Waduh, jangan sedih dulu teman-teman ya. Artinya apa nih? Nah, yang terutama saya pengen jelaskan di sini yang paling ciong ya, sio rooster, sio ayam. Jangan sedih ya, pulang cakar-cakar kaca ya, nggak usah khawatir karena yang namanya ciong itu artinya Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang istilahnya penguasa aja nggak lakukan, lu mau lakukan gitu. Jangan ya, cari yang disenengin sama dia, cari yang ikut arus ya, jangan yang berlebihan. Nah, harus stay humble ya, itu pasti bisa lewat yang namanya masa-masa ciong ya, itu dari rooster. Kalau dari kerbau, nah kerbau kan udah pasti itu ya, kalau dalam cerita Cinanya itu yang paling kerja keras, yang ngebajak sawah siapa? Kerbau ya, orang yang paling kerja keras. Tahun ini kayak gimana? Tahun ini kurang ya, kurang diperhatikan sama si kelinci. Kelinci nggak suka sama kerbau. Jadi dia memperhatikan yang lain. Dia suka yang lebih lively. Anjing lebih lively sama dia ya. Jadi kerbau ini kurang dapat perhatian. Akhirnya keberuntungannya juga kurang. Nah,
Yang paling kurang di sini adalah shio babi. Shio babi ini artinya apa? Nah, dia harus usaha sendiri. Kurangnya artinya apa? Bukan benar-benar nggak ada hoki ya, tapi yang bintang pendukungnya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi dia yang memang harus berusaha sendiri. Kalau ada bintang pendukung, satu kali dia kerjain, mungkin hasilnya bisa 3-4 kali. Tetapi kalau hasilnya dari kerja sendiri, dia kerjain satu, ya hasilnya satu. Nah, jadi artinya kalau misalnya seperti ini, yuk mulai ya insyo babi ya, mulai jangan dihubungkan dengan namanya ini ya mistik ya, misalnya wah saatnya tahun ini katanya cari pesugihan katanya belum nggak ada teman, jangan teman-teman ya. Saat ini apa, usaha nabung ya, nabung kerja keras, nanti usahanya berbuah nanti di tahun-tahun depan ya. Jadi jangan Anda cemari dengan hal yang kotor seperti kayak tadi. Nah, kita mulai masuk nih analisa tuh, udah ada yang mulai nanya nih ya, keuangan atau asmara ya. Ada juga nama keuangan dan jodoh. Tenang, Sio Kerbau ya. Kenapa banyak kan nanyanya jodoh ya? Apa karena tadi asmara ya? Yang pertama Sio Kambing ya. Tadi yang seperti saya sebutkan bahwa Sio Kambing ini adalah the king of the king-nya yang paling beruntung, lebih beruntung dibandingkan Sio Kelinci. Ya. Kenapa? Tahun ini banyak banget yang bantuin Anda. Entah kenapa Anda masuk kemana, wih ada yang bantu. Anda masuk ke sini, ada yang bantu. Ada punya kenalan, punya apa, ya. Dan ini Anda diakui kerja keras Anda jadinya. Kalau misalkan contoh ya, Anda melakukan sesuatu, misalkan di dalam dunia saya lah, misalkan dunia training. Kayaknya dulu gue udah mati-matian nih, ya kan? Gue udah bikin yang bagus kelasnya, orang bisa sampai naik, kok yang diakuin orang lain. Nah, tahun ini Anda diakui loh. Oh, gue berhasil gara-gara dia, ya. Jadi ada dapat pengakuan. Yang ketiga, nah, tahun ini si kambing ini lebih kreatif. Entah kenapa otaknya tiba-tiba jadi cespleng. Ya, tiba-tiba jadi cespleng, dia bisa, wah, mikir, mau ngapain ya tahun ini? Kayaknya ada aja ide keluar ya, sehingga banyak sekali yang bisa dikerjakan sama dia, maka bisa banyak keberuntungan ya. Jadi tahun ini tahun-tahun yang ide-idenya banyak. Nah, yang kurang-kurang beruntung cari nih si kambing. Dia idenya banyak, eksekusinya kan nggak mungkin bisa sendiri. Dia pasti butuh bantuan. Nah, cari tuh teman-teman. Nah, itu pasti akan oke ya. Ikut mana sih? Nah, banyaknya peluang. Sampai banyak peluang, jadi kadang-kadang dia nggak lihat detail. Hati-hati ya, Anda bisa kecemplung gara-gara hal-hal klausul-klausul yang kecil. Jadi, Anda perhatikan baik-baik. Yang kedua, nah teman-teman, ada sesuatu yang mungkin kejadian menyedihkan tuh, sesuatu yang misalkan ada yang keluarga sakit, atau ada keluarga yang mungkin ada family, atau ada teman yang meninggal, atau apa. Nah, itu kejadian yang menyedihkan. Ketiga, hati-hati ya, karena Anda punya banyak sekali peluang, maka penyakit bisa menghampiri Anda. Pastikan vitamin, wah jualan. Jadi ada vitamin ya, vitamin, suplemen ya, makanan kesehatan ya, Anda penuhi itu semua. Tidur yang cukup, meditasi. Nah, kalau bisa, nah itu akan membuat Anda akan sehat ya teman-teman ya. Lanjut, yang kedua. Yang kedua adalah bintang yang kedua ini adalah bintang anjing. Bintang lagi, isio anjing. Nah, kenapa tadi saya bilang ini? Adanya bintang emperor. Kenapa? Lah, namanya juga hubnya yang paling cocoknya sama si kelinci. Jadi dia ada penolongnya. Orang yang istilahnya apa? Yang kuat. Ya, kalau tadi saya ceritakan, saya cerita ekstrim ya. Yang nolong dia 9 naga. Misalkan. Ya, walaupun Anda nggak kenal 9 naganya, misalkan yang lain lah. Tapi orang-orang kunci yang kuat. Nah, ini si anjing bisa dapat bantuan yang tertolong. Ya, dan ini positif ya. Jadi si anjing ini dapat sekali kepercayaan ya dari si emperor. Lu kerjain ini deh, lu kerjain ini deh. Wah, dapat banyak peluang. Dia nggak nyari, dia nggak minta, tapi dikasih. Ini adalah satu bintang yang dikasih nih keberuntungannya. Ya, jadi manfaatkan sebesar-besarnya untuk sio anjing. Nah, berikutnya hati-hati teman-teman, karena dia banyak sekali dapat peluang. Ya, berikutnya ada apa teman-teman? Ada anggota ya keluarga yang bisa sakit. Jadi perhatikan juga anggota keluarga. Nah, karena saking banyaknya, kenapa dibilang seperti ini? Saking banyaknya dapat peluang, kadang-kadang
anggota keluarganya tidak terperhatikan dengan baik. Jadi diperhatikan anggota keluarganya. Yang ketiga, kelinci, tenang, habis ini tikus, ya. Adanya bintang penolong untuk kelinci karena kenapa? Kelinci ini adalah rajanya raja, Duke, Grand Duke. Jadi yang paling penguasanya penguasa. Jadi udah paling populer, namanya juga penguasanya penguasa. Paling populer ya. Ada bintangnya yang ngedukung buat dia. Yang ketiga, ada peningkatan peluang bisnis. Yang pasti, wow, giliran gua nih katanya. Nah, jadi dia dapat banyak sekali peluang dan ada meningkat namanya keuangan. Wow. Baik nih. Nah, teman-teman di sini ada nggak ini sio kelinci? Mau kenalan dong? Ya kan? Mana tahu bisa dia kerja di sini ya. Ya berikutnya, apa yang harus hati-hati di sini? Adanya tadi halangan ya, ya seperti biasa lah ya. Kalau misalnya ada yang bagus, pasti ada yang orang nggak suka. Yang berikutnya, nah kalau untuk sio kelinci, walaupun Anda dapat keberuntungan, ada serangan dari virus nih. Spesifik tuh di dalam hitungannya, ada kemungkinan bisa kena virus. Nah, yang kita berdoa jangan sampai kena virusnya virus COVID ya. Jadi di sini pastikan booster Anda lengkap ya, virus makanan suplemen lain-lainnya Anda perhatikan. Jadi dua nih ya, sahabat tentu si rabbit sama si dog sama-sama ada kemungkinan bisa ada kena penyakit. Tapi yang lebih kemungkinan kena penyakit karena ada virus itu adalah si rabbit. Jadi hati-hati untuk rabbit. Nah, tadi yang nanya jodoh, siapa tuh tadi yang nanya jodoh? Keuangan jodoh. Oh, tadi dari Yuli ya, dari Bu Yuli, keuangan dan asmara siotikus. Oke, karena ada banyaknya bintang penolong, dijamin Anda nggak akan kekurangan secara uang, secara keuangan. Mana kita yang harus deket-deket nih, karena mana tahu dibagi sama dia, sama orang-orang yang siotikus. Nah, untuk soal asmara, nah ini dia. Tahun ini adalah tahun asmaranya untuk siotikus. Jadi siotikus ini kalau bisa mau mencari pasangan, tahun ini adalah tahun yang baik buat dia, ya. Karena tahun ini tiba-tiba, wah, misalnya si Eneng dulu kayaknya kelihatan kurang kok tahun ini kinclong. Nah, itu bisa kelihatan di tahun ini ya. Ini tahunnya tikus. Jadi tahunnya selain dari sio kelinci, sio tikus juga mendapatkan banyak rasa disukai sama orang. Jadi Anda kalau mau mencari asmara di tahun ini bagus ya. Tapi karena ada rasa disukai, hati-hati ada gosip ngomong di belakang. Ada ngomongin Anda di belakang ribut, ada masalah emosional ribut, nggak suka sama si ini, nggak suka sama si itu, ribut-ribut, bisa kayak gimana. Nah, hati-hati juga, ya ingat ya, karena ada keberuntungan, ada apa banyaknya kontrak, sehingga mendatangkan apa? Hati-hati kontraknya bermasalah kalau dia punya bisnis, ya. Oke, monyet ya. Oh, sabar, sabar. Monyet nanti kita ke sana. Yang berikutnya. Jadi yang Bu Yuli, udah belum nih? Cukup belum nih? Bu Yuli, siotikus. Cukup? Tidak ada itu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Dari saya siotikus nah keuangan. Pas nih. Yang monyet ya tadi, sio monyet tadi. Siapa yang nanya? Yang nanya itu Bu Restu ya, Bu Restu. Jadi kalau bisa dilihat secara dari keuangan, ya, keuangan untuk sio monyet itu dibilang kalau dibandingkan dengan sio tikus lebih banyak sio tikus pastinya. Tetapi bukan berarti Anda kurang. Tahun ini Anda lebih berbahagia juga untuk sio monyet ya, karena bisa berbuat jauh lebih kreatif lagi. Anda boleh berinvestasi jauh lebih istilahnya lebih agresif istilahnya. Nah, di situ. Secara dari karir, nah ini bagus banget nih kalau ada nanya namanya karir. Tahun ini Anda dipercaya loh. Jadi tahun ini kalau Anda bekerja baik-baik, Anda bisa dapat promosi loh istilahnya. Anda bisa dapat promosi. Jadi tahun ini untuk pebisnis, untuk profesional bagus banget untuk orang sio monyet. Nah, kalau soal namanya asmara nih, ini saya mesti jelasin bedanya dengan nama siotikus. Kalau siotikus itu asmara betul-betul untuk pasangan. Nah, kalau di masalah dari sio monyet ini biasanya
ini menjurus sesuatu yang negatif, ya, perselingkuhan, ya, cinta-cinta monyet, maka dibilang cinta monyet kan, ya, jadi cinta-cinta yang sementara. Nah, itu bisa ada terjadi seperti itu juga, ya. Jadi tidak long term commitment. Jadi kalau cerita tentang asmara hanya short term aja. Jadi asmaranya. Jadi jangan dianggap asmara yang didapat di dalam tahun ini adalah asmara untuk jangka panjang. Ini short term. Ya. Tikus sama sio kelinci. Oke, cukup nggak nih Bu Restu ya? Hati-hati ya. Tahun ini saya mesti mengingatkan juga untuk sio monyet, hati-hati adanya kehilangan ya. Karena kalau misalnya ada kehilangan ini, walaupun Anda punya bintang penolong, tapi Anda tetap harus jaga. Kalau kata Bang Napi, waspadalah. Ini jadi itu adalah nanti caranya. Saya di ujungnya deh, di konklusi saya kasih. Ya, berikutnya horse. Ya, tadi burus itu juga mulai sio kuda. Nah, sio kuda ini tahun ini adalah tahun yang sangat kuat untuk Anda. Kesehatan Anda lagi prima-primanya, lagi bagus-bagusnya. Jadi tahun yang istilahnya maksudnya tenang aja, bisa di antara bisa berlima sama-sama nggak pakai masker, Anda itu pasti yang nggak kebagian kenanya, Anda itu pasti sehat, jadi tenang aja. Ya, yang kedua, apapun masalah Anda pasti ada ketemu solusinya. Ya, ada bintang buat menyelesaikan namanya masalah. Jadi orang rasio kuda ya, ini tenang aja kalau punya masalah, cari masalah sebanyak-banyak juga boleh ya, karena akan ada solusi di sana. Ya, kalau misalnya orang yang sedang di dalam pendidikan ada peningkatan di sana. Nilainya akan semakin membaik. Nah, tapi hati-hati ya. Kadang-kadang ada namanya stagnasi. Stagnasi itu artinya kita nggak bergerak kemana-mana. Karena kenapa? Nyaman, zona nyaman. Ya, makanya sering apa? Harus keluar ya, harus berpergian keluar. Ya, jangan sampai ini kecenderungannya untuk mager di tahun ini. Jadi untuk kuda, yuk berhentikan untuk mager, silakan untuk keluar ya. Nah, tahun kuda ini orang syok kuda, hati-hati salah kasih kepercayaan ke orang. Bisa diambil uang Anda sama orang lain. Jadi kalau ada orang yang jam duit, Anda percaya, hati-hati ya, tahun ini bukan tahun yang bagus. Ya, kita cari aja sama sio kelinci, sama sio tadi sio apa? Sio anjing ya. Itu pasti lebih banyak sama sio kambing. Itu pasti banyak uang ya. Ada insecurity soal keuangan. Makanya jangan diam-diam di rumah mager ya. Ada insecurity. Jadi rasa khawatir ya, tidak berasa aman ya. Nah, selanjutnya sio naga. Sio naga tadi ada yang nanya nggak sih sio naga? Nggak ada ya sio naga ya. Terus sio kerbau yang nanyanya nggak ada sio naga. Oke, berarti lanjut cepat aja ya. Berarti nggak ada yang nanya sio naga. Berarti nggak penting, ngerti ya? Nah, kalau dalam karir itu menjadi bagus. Nah, tetap ada namanya penolong. Tapi kalau sio naga dari orang dekatnya ada yang mengkhianati dia. Nah, hati-hati, jangan-jangan teman terdekatnya dia sendiri yang mengkhianati dia. Hati-hati ya. Jadi selalu waspada ya. Nah, sio naga ini tahun ini termasuk ambisius banget. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Sehingga terjadinya kayak gimana? Nggak tenang dia hidupnya. Karena terlalu banyak kepengenan. Lebih banyak kepengenannya dibandingkan apa? Dibandingkan si emperornya tadi. Dibandingkan tadi si kelincinya. Ya, makanya dihambat berbagai macam sama si kelincinya. Kesannya seperti itu. Sehingga si sio naga berkurang. Ya, oke, lanjut. Sio dari macan. Nah, sio macan ini karena sudah lewat ya yang kemarin, ada keberuntungan nggak? Ada, tetap masih ada. Jadi jangan bilang udah habis, masih ada peningkatan pendapat masih ada. Cuma tidak sebanyak tahun lalu ya. Hati-hati, banyak kekhawatiran karena kenapa? Karena tahun lalu udah dapetnya enak banyak kok tahun ini kayaknya berkurang ya. Namanya roda berputar ya.
Jadi jangan terlalu banyak dikhawatirin, nanti pasti akan ada lagi. Ya, hati-hati ada penyakit. Jadi kalau misalnya dari sio macan, lebih berjaga-jaga ya untuk misalnya nanti ketemuan sama orang. Nah, lanjut nih. Sio yang berikutnya adalah sio ular. Tadi ada yang nanya tuh, sio ular. Oh, dari Bu Leni ya. Bisnis dan jodoh sio ular. Pertama, ya, kalau dari orang sio ular ini juga sama kayak sio kuda, disarankan Anda harus keluar dari rumah, tidak boleh mager. Tahun ini Anda banyak dapat kesempatan. Nah, bedanya apa nih? Tahun ini sio ular itu dia mau mager pun kayaknya dia disuruh keluar, didorong supaya dia tidak di rumah, supaya dia tidak diam. Nah, dimanfaatkan ya karena itu sesuatu yang bagus. Yang kedua, ada peningkatan keuangan, tapi caranya tidak sendiri. Dia harus kerja sama, cari orang, ya, cari orang yang bisa dia percaya, cari orang yang bisa istilahnya kerjasama, sehingga bisa dapat sama-sama meningkat keuangannya. Nah, ini ada sama nih, sama kayak sio tikus, ada peningkatan rasa disukai, ya. Jadi ada jangan-jangan orang sio tikus sama sio ular lagi bareng-bareng nih, ya, karena mereka sama-sama lagi banyak disukai. Jadi lagi muncul nih bunga bermekarannya untuk sio tikus dan sio ular ya. Nah, cuma yang perlu dihati-hati adalah ada pemutusan kontrak atau kehilangan sesuatu ya. Hati-hati juga terhadap namanya kecelakaan. Jadi kalau lagi jalan di jalan tol, jangan ngebut-ngebut, biasa aja gitu ya. Jadi perhatikan juga kecepatan ya, perhatikan juga rambu-rambu ya, itu jauh lebih hati-hati lah ya. Kejadian menyedihkan, ada yang menjut. Nah, mudah-mudahan cukup ya, bisnis dan jodoh ya. Bisnis tadi saya udah bilang. Lanjut untuk sio kerbau. Tadi udah ada yang nunggu-nunggu tuh. Akhirnya katanya sio kerbau juga. Siapa ya tadi ya sio kerbau? Oh, Wisnu, Wisnu. Oke. Dari sio kerbau, adanya peningkatan kreativitas. Nah, di sini ya, saya pengen bilang nih. Jadi Anda jangan sedih dulu ya sio kerbau ya. Ada peningkatan kreativitas. Jadi tujuannya di sini tahun ini tahun apa sih buat Anda? Tahun untuk Anda menanam istilahnya. Tahun untuk Anda istilahnya membuat sesuatu karya. Karena kenapa? Berbuahnya nanti di tahun depannya. Ya. Jadi Anda jangan khawatir kalau Anda tidak lakukan ini tahun depannya Anda sengsara. Tahun ini Anda lakukan seperti itu. Ya. Pasti akan ada hasilnya di tahun depan. Nah, tahun ini adanya rasa kayak tidak diperhatikan. Karena tadi saya udah bilang apa? Kelinci tidak suka sama kerbau, kurang begitu suka ya, bukan karena dia benci ya, tapi karena kerbau itu kerja kerja kerja, sedangkan si kelinci itu pengen happy happy. Ya, jadi dia merasa kayak, oh kayaknya gue lonely ya sendiri, nah, gitu ya. Sama seperti yang Sio sebelumnya, hati-hati terhadap namanya, tidak usah saya ulang. Nah, berikutnya, sio ayam. Udah mau selesai, tenang teman-teman ya. Nah, sio ayam dibilang ada peningkatan keberuntungan enggak? Katanya ciong. Iya, betul ciong. Jadi yang meningkat di mana? Kalau you punya investment di bidang properti, ada peningkatan keberuntungannya di sana. Tapi jangan cari-cari yang baru-baru nyari. Jangan. Tetapi dari yang sudah ada, itu ada peningkatan. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak ada apa yang mau ditingkatin gitu kan. Yang kedua, karena dia lagi tidak bagus untuk usaha, apa yang bagus buat dia? Kontemplasi, meditasi, hubungan spiritualnya diperbaiki. Kalau dia punya agama, perbaiki ya untuk di agamanya dia ya, supaya apa? Rezeki dia di tahun depan bagus ya. Nah, tahun ini ada banyak perubahan buat si sio ayam. Ada banyak sio ayam. Nah, sio ayam ini hati-hati akan ada banyak pengeluaran besar. Nah, ini saya pengen kasih tahu satu hal. Ini sesuatu yang nyata ya teman-teman ya. Ketika dibilang hati-hati ada pengeluaran yang besar, Anda stop pun, ya Anda berusaha hemat pun, tiba-tiba ada keluar aja pengeluaran. Jadi gimana caranya? Anda pakai untuk investasi atau Anda pakai untuk usaha dibandingkan Anda pakai untuk konsumen. Ya, misalnya contoh Anda mau beli handphone baru, mau beli apa? Pakai untuk usaha, misalkan stoknya dibanyakin ya. Pengeluaran besar nggak apa-apa, tapi itu untuk usaha. Tapi kalau misalnya Anda nggak keluarin, tiba-tiba Anda keluar aja tuh. Rumah ada yang rusak, mobil ada yang rusak, nanti ada aja yang rusak. Sehingga keluar aja tuh nanti. Ya. Nah, itu hati-hati untuk di sio ayam. Nah, berikutnya ada sesuatu yang emosional. Jadi, karena dia yang paling nggak disukain sama kelinci, artinya apa? Akan banyak sekali sesuatu yang istilah membuat dia sakit hati. Jadi, hati-hati di sana. Nah, terakhir, sio babi.
Dari Shobabi sendiri tadi udah bilang bahwa Shobabi itu harus berusaha sendiri. Ya. Jadi belum ada bibitnya. Tetapi ya kalau dari segi yang lain-lainnya bagaimana? Hati-hati kecelakaan. Nah, ini di sini saya mau bilang. Jadi bagaimana mengantisipasinya? Nah, kecelakaan itu bisa dilakukan dengan cara ya salah satunya adalah berdonor. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah keluar di sana, biasanya itu biasanya untuk kecelakaan itu bisa dilewatkan. Oke. Nah, itu. Jadi terakhir kesimpulan dari saya bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang banyak perubahan, tahun yang istilahnya banyak sekali orang istilah pengen lompat-lompat, dapat banyak bisnis, kelihatan ada peluang, belum tentu semua orang bisa dapat. Tahun yang dimana di sini ada banyak sekali hubungan asmaranya, jadi tahun yang harus Anda berhati-hati. Dan nah di sini juga saya harus bilang bahwa apapun yang Anda lakukan, jangan lupa bahwa segala sesuatu itu, apapun Anda punya agama, Anda bisa lakukan juga. Misalnya, wah saya punya jelek, ya Anda balik lagi di doa, ya. Dan jangan lupa juga, juga harus ada usahanya juga harus kelihatan. Jangan yang pas waktu tadi dibilang nih kelinci lagi bagus, kambing lagi bagus. Terus ya udahlah saya diam-diam nggak bakal dapat. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Itu mungkin sekilas sharing dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, ini saya kesannya ngomong sendiri ya, walaupun ngomong juga lewat dari chat ya. Oke, kalau ada yang kurang, nah silakan follow IG saya di IG-nya di Roni Francis Liu. Mungkin ada banyak sekali. Saya mungkin ada share info-info juga di sana. Nah, Anda boleh lihat nanti di IG-nya. Roni Ya, Francis sambil Liu. menunggu. Oh, tadi ada satu nih, Bro Hari. Tadi kelewat katanya. Konklusi cara menghindari katanya. Cara menghindari. Tadi cara menghindari misalkan contoh kecelakaan. Tadi contohnya. Iya, oke. Nah, Baik. Gimana? nah jadi kalau misalnya namanya kecelakaan itu kan biasa kecelakaan itu mengakibatkan adanya pengeluaran darah. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan Anda menyumbang darah Anda gitu loh. Menyumbang darah. Jadi istilahnya Anda harus kasih darah Anda keluar gitu. Tapi bukan artinya Anda keluarin darah jadi Anda muntah darah atau enggak, tapi lakukan sesuatu yang bagus juga. Jadi donor darah itu adalah salah satu yang untuk cara untuk menghindari namanya kecelakaan. Berikutnya kayak gimana? Kalau untuk menghindari ya gampang. Kalau namanya menghindari ada namanya kecelakaan, ya Anda jangan keluar-keluar. Tapi kan nggak mungkin gitu kan. Kita nggak keluar-keluar kan. Namanya kalau kita nama pebisnis, kita pekerja kantoran, pasti ada yang keluarnya juga. Jadi ya lebih baik Anda lakukan donor sekalian membantu orang sekaligus menghindari dari istilahnya mara bahaya musibah gitu. Ya, oke, baik. Itu ya, teman-teman, kalau misalkan sudah menghindari, ya yang pasti kalau saya ya kadang-kadang kan suka ini ya, nggak usah pikirkan gitu ya. Kita harus positif, terus rajin-rajin berbuat baik aja. Rajin-rajin berbuat baik itu juga bisa menjadi satu satu bibit yang baik yang kita tanam istilahnya. Yang kedua, begitu. Anda join di Instagram kita ya, dari TikTok, Facebook ya, terutama yang paling penting di Instagram karena itu info setiap kali kita berikan. Kalau Anda miss, Anda juga sekarang boleh buka channel Gema Kebijaksanaan. Anda subscribe di sana, kasih komen dan like supaya Anda juga tidak tertinggal dari setiap acara kita, sehingga dapat informasi setiap Senin yang Anda bisa dapatkan. Nah, kira-kira itu teman-teman. Ya, silakan Anda masuk dalam komunitas karena kita memang punya tujuan untuk membangun kualitas dari hidup, belajar dari orang-orang yang sukses dan berhasil di dalam di sekeliling kita. Sehingga kita juga bisa diperkaya dan punya kualitas mental, kualitas cara berpikir, dan hidup bisa jadi lebih baik juga, ya. Oke, baik, teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, saya rasa cukup sampai di sini acara kita, ya. Dan terima kasih sekali lagi, Bro Roni. Semoga kebaikan Anda membawa kesehatan, kebahagiaan dan berkah yang melimpah, ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih kembali, Bro Hari. Ya.